Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplokodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini kembali saya mendapatkan kiriman dari subscriber, dan menurut informasinya ini adalah modul mesin cuci LG front loading. Untuk paket kali ini dikirim dari Mas Ruli yang berada di Warujayeng, Nganjuk, Jawa Timur. Berawal dari kerusakan mesin cucinya ini, mungkin beliau mencari beberapa referensi di YouTube, dan alhamdulillah ketemu dengan channel saya. Selanjutnya beliau menghubungi saya melalui chat WhatsApp, dan inilah screenshot komunikasi saya dengan subscriber saya tersebut. Buat Mas Ruli yang berada di Warujayeng, Nganjuk, Jawa Timur, semoga beliau nonton video ini. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Tak lupa buat teman-teman yang selalu mengikuti channel saya, terima kasih atas kesetiaannya. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita bongkar untuk paketnya. Lanjut. Dan inilah modul mesin cuci tersebut setelah saya keluarkan dari packingnya. Seperti biasa, sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan lanjutan, di sini coba kita lakukan pengecekan secara fisik terlebih dahulu. Di sini untuk buat displaynya seperti ini ya teman-teman. Nah, nampaknya saya melihat di sini ada tombol touchscreen yang rusak, dan nanti kita perbaiki untuk tombolnya. Selanjutnya kalau saya posisikan terbalik, nampaknya ini masih utuh, belum pernah tersentuh oleh teknisi sebelumnya. Selanjutnya ini adalah baut power supply-nya, dan seperti ini. Saya melihat di sini sudah ada, saya nggak tahu nih, ada pencoakan gelnya seperti itu. Mungkin beliau mencoba mencari nomor serinya seperti itu. Selanjutnya di posisi seperti ini, untuk gelnya sudah leleh seperti ini. Selanjutnya untuk bagian bawah, nah nampaknya masih utuh, belum pernah tersentuh oleh teknisi sebelumnya. Selanjutnya untuk mengetahui detail kerusakannya seperti apa, mari kita coba hidupkan untuk modul mesin cucinya. Kita colokkan di sini untuk koneksi komunikasinya. Kita kasih input AC 220 di sini. Nah seperti itu. Dan coba saya colokkan. Nah terlihat untuk indikator standby-nya nyala ya teman-teman. Seperti itu. Coba saya tekan tombol powernya. Nah nampaknya tombol power saya sudah tekan berulang-ulang, tapi modul mesin cuci ini memang ada masalah dan tidak bisa memberikan respon. Di posisi seperti ini, coba kita lakukan pengukuran untuk tegangan-tegangannya. Kita pastikan tegangan 5 volt sudah hadir ke modul displaynya. Untuk groundnya saya tusukkan di sini mungkin, dan untuk 5 voltnya, nah di sini untuk 5 voltnya pun hadir normal, terukur 4,951 volt. Untuk yang lain nampaknya belum hadir. Di kabel oranye di sini terukur 4,713 volt. Untuk tegangan 12 voltnya belum hadir teman-teman. Ya karena untuk modul mesin cuci ini memang belum setar. Dan dari hasil pengukuran ini, untuk tegangan saya kira tidak ada masalah karena 5 volt sudah tertransfer ke modul displaynya. Tapi di posisi seperti ini, saya tekan tombol powernya memang belum bisa respon ya teman-teman. Nah seperti ini untuk kasusnya. Selanjutnya akan coba saya lakukan penyelidikan lanjutan terkait kasus ini, dan untuk prosesnya akan saya skip karena durasi. Setelah mendapatkan titik terang, kembali akan saya share ke teman-teman. Lanjut. Oke teman-teman, dari sekian proses, di sini saya sudah lakukan pengecekan dan pergantian komponen di area body display-nya. Untuk kristal di body display-nya di sini, itu saya sudah lakukan pergantian. Selanjutnya di beberapa jalur di body display saya sudah bongkar. Tadinya sini saya sudah angkat, dan saya tidak menemukan hasil ukur yang janggal. Lanjut saya melakukan pengecekan di area baut power supply-nya. Untuk tegangan keluar normal dan indikator standby-nya nyala. Selanjutnya saya angkat baut power supply-nya ini dari casing-nya. Nah seperti ini. Saya lakukan pengecekan lebih detail, dan dari hasil pengecekan tersebut ternyata jalur 5 volt yang menuju ke IC MICOM di sini ini short teman-teman. Untuk indikator standby-nya bisa nyala, tapi kalau kita perintah on, itu si IC MICOM ini tidak bisa mengeksekusi perintah kita. Selanjutnya untuk membuktikan jalur 5 volt tersebut short atau tidak, di sini saya gunakan power supply variabel saya. Nah seperti itu. Untuk jalur 5 volt yang menuju ke MICOM tersebut adanya di sini di IC 7805.
Nah, di sini teman-teman. Ini pun awalnya sudah saya lakukan pergantian untuk IC regulatornya, tapi ternyata tidak membuahkan hasil. Dan selanjutnya saya lakukan penelusuran lanjutan di area mikom ini. Ternyata mikom sendiri itu bermasalah, dan kali ini saya kasih tanda silang seperti ini. Untuk membuktikan jalur ke mikom ini short atau tidak, kita bisa lakukan pengukuran di beberapa kapasitor dekat IC mikomnya seperti ini. Ini juga kapasitor, ini juga kapasitor, ini juga kapasitor, dan coba kita lakukan pengukuran di kapasitornya tersebut. Dan di sini kita bisa gunakan range pengukuran buzzer seperti ini. Jika kita sentuhkan seperti ini, nah itu artinya jalur tersebut terhubung. Dan coba saya ukur untuk resistensi di transistor reset-nya di sini. Nah, bisa teman-teman lihat untuk hasil ukurnya terukur 0,009. Dan itu mendekati short ya teman-teman. Nah, seperti itu. Untuk output dari transistor reset ini adalah output ke IC mikomnya. Bisa juga kita lakukan pengukuran di kapasitor-kapasitornya. Nah, seperti ini. Ini pun terukur 0,009. Ini pun sama. Selanjutnya kembali saya suntik untuk di jalur 5 volt itu dengan power supply variable saya. Untuk outputnya saya setting di 5 volt. Nah, seperti itu. Untuk ampernya cukup 2 ampere aja. Selanjutnya kita suntikkan tegangan 5 volt tersebut di jalur menuju ke mikom. Jika si power supply variable saya itu mendeteksi short akan seperti ini. Nah, seperti itu. Ada tampilan OCP atau overcurrent. Untuk groundnya kita bisa tempelkan di body 7805. Selanjutnya untuk 5 voltnya kita suntikkan di output dari 7805. Nah, seperti itu. Bisa teman-teman lihat untuk power supply variable saya mendeteksi short tertampil OCP atau overcurrent. Saya ulang. Nah, seperti itu teman-teman. Dari hasil pengetesan ini saya bisa pastikan untuk IC mikom ini memang bermasalah. Dan kebetulan untuk kali ini saya ada power supply modul mesin cuci untuk tipe yang sedikit berbeda, tapi ini bisa menggantikan. Nah, seperti ini untuk modul power supply yang rencananya kita menggantikan power supply yang lama. Ini untuk yang lama. Di sini hanya sedikit beda di soketnya. Untuk input AC 220, untuk yang lama itu di sini. Tapi untuk yang baru itu di sini. Selanjutnya untuk posisi soket-soket yang lain pun sedikit berbeda juga. Untuk baut yang lama soket putih itu ada di sini, tapi untuk soket putih yang baut baru itu adanya di sini. Selanjutnya untuk soket warna pink dan biru itu adanya di sini untuk baut lama. Untuk baut baru itu adanya di sini dan di sini. Selanjutnya kita coba hidupkan dengan baut power supply pengganti dan kita lihat hasilnya seperti apa. Di percobaan dengan baut power supply pengganti, di awal untuk buzzer ini tadi tidak bunyi teman-teman, dan kali ini saya sudah lakukan pergantian untuk buzzer yang lama tuh ini, dan ternyata bisa teman-teman lihat di situ untuk pin di buzzernya itu sudah lepas seperti itu ya teman-teman. Makanya si buzzer sendiri tidak bisa mengeluarkan suara. Selanjutnya untuk touchscreen sendiri di sini tuh rusak, dan kali ini saya sudah lakukan pergantian seperti ini. Selanjutnya coba kita hidupkan untuk modul mesin cucinya. Setelah semua proses selesai, saya colokkan dan terlihat untuk indikator standby-nya sudah nyala. Selanjutnya saya tekan tombol powernya. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, untuk kali ini modul mesin cuci ini sudah normal kembali. Nah, seperti ini. Untuk rotary switch-nya pun sudah normal. Saya matikan dan saya hidupkan. Selanjutnya untuk fungsi touchscreen-nya sendiri. Nah, fungsi touchscreen pun sudah normal. Untuk touchscreen yang baru ini pun sudah responsif. Dari hasil percobaan ini saya bisa pastikan untuk modul mesin cuci ini sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Serta teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dirasa bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Oplo Kodok.